Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan teman-teman dimanapun berada. Kali ini akan saya bagikan cara kerja sistem tenaga surya sederhana untuk rumah ya, untuk penerangan. Bagaimana cara kerjanya, komponen apa saja yang dipakai, beserta fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Sekalian di sini akan saya bagikan cara merakitnya ya, mulai dari nol buat pemula. Jadi kalau secara garis besar sistem tenaga surya sederhana seperti ini adalah di siang hari saat panel ini mendapatkan cahaya matahari, dia merubahnya menjadi listrik buat mengisi aki ya, dengan bantuan controller ini untuk menata tegangan biar menjadi tegangan cas buat aki tersebut. Jadi menyimpan energinya di baterai ya. Nah, di saat malam hari energi yang tersimpan itu dipakai buat menyalakan lampu. Jadi dalam merakit itu apa saja yang perlu kita perhatikan agar hasil yang kita dapat maksimal. Jadi misalkan memakai 100 Wp itu bisa mendapatkan arus di sekitar 5 ampere. Dan ini sifatnya yang dipasang ini adalah off grid ya Mas Bro ya, tidak tersambung ke PLN. Jadi ini tidak masalah. Sekarang mulai dari panel suryanya. Jadi panel surya atau istilahnya solar cell, orang menyebutnya PV ya, itu singkatan dari fotovoltaik. Itu jenisnya ada dua ya Mas Bro ya, yaitu monokristalin dan polikristalin. Jadi kalau monokristalin itu terlihat dari warnanya ya. Kalau mono itu warnanya hitam pekat seperti itu, kalau polikristalin itu warnanya agak kebiru-biruan. Jadi di sini terlihat ya ada perbedaan warna. Jadi kalau polikristalin ini lebih cocok di tempat yang sangat panas ya. Sangat panas, misalkan di perkotaan itu lebih bagus menggunakan polikristalin. Kalau mono ini lebih cocok seperti di tempat saya ini ya, di tempatnya pegunungan yang sering mendung seperti ini. Jadi yang ada di sini yang terlihat 1, 2, 3, 4 ini sama-sama 18 volt ya, dengan beban buat mengecas ya. Ini voltase yang dihasilkan sama-sama 18 volt. Yang membedakan adalah arus yang didapat. Ini 10 Wp, ini arus yang didapat sekitar setengah ampere. Ini 50 Wp yang didapatkan 2,8 ampere. Ini 100 Wp 5,5 ampere. Kalau ini 150 Wp yang didapatkan arusnya adalah di sekitar 8 ampere. Jadi yang banyak beredar di pasaran adalah yang untuk main di 12 volt. Ini kalau voltasenya berubah-ubah tergantung dari seberapa terik mataharinya. Jadi dengan beban dipakai ngecas itu bisa 13, bisa 15, bisa 18. Jadi ranknya dibikin agak lebar seperti itu agar bisa tetap mengisi aki ya meskipun mendung. Meskipun ada juga ya panel yang di atasnya langsung, saya lihat ada yang langsung 24 volt, ada yang 36 volt. Tapi kalau untuk pemula memakai yang 12 ini saja sudah cukup. Seandainya upgrade kita bisa ya menserinya menjadi 24 untuk main di 2 aki. Sekarang sifatnya ya, jadi sekarang sifat dari panel surya ini ya. Jadi panel surya ini tidak menyimpan energi listrik di sini ya. Dia cuma merubahnya dari cahaya menjadi listrik. Jadi sebagai prakteknya ini saya tutupi ya. Nah, itu lampunya mati. Saat ini saya buka, dia nyala lagi. Jadi saat terkena cahaya dia melangsungkannya menjadi listrik ya. Keluar tegangan di sini. Berbeda dengan PJU panel surya mini seperti ini. Kalau ini memang sudah ada penyimpanan di dalamnya. Kalau panel-panel yang beredar di pasaran ini dia sifatnya adalah cuma merubah dari cahaya menjadi listrik. Nah, penyimpanannya adalah menggunakan aki atau baterai ya. Langsung ke SCC.
Jadi SCC ini penting ya Mas Bro. Justru ini kalau saya rasa vital kalau di PLTS upgrade. Banyak yang tidak memperhatikan pada bagian sini. Padahal kalau saya lihat panelnya harganya mahal, akinya mahal, tapi SCC-nya kurang diperhatikan. Jadi kalau saya memberi gambaran seperti ini ya Mas Bro ya. Ini kalau panel-panel ini ibarat sepul dari sepeda motor, dan ini kan panasnya nggak pasti ya. Kadang mendung, kadang panas. Panas ini ibaratnya RPM ya, gas. Saya pernah mencoba gas di Mega Pro, saya gas, terus saya ukur voltasenya bisa sampai 19 volt. Nah, kalau ini adalah sepul dari sepeda motor, ini adalah kiprok. Jadi, seberapapun RPM dari mesin itu akan ditata oleh kiprok agar stabil di voltase pengisian. Jadi kalau kiprok ini jebol, maka bisa dipastikan akinya tidak akan lama. Jadi fungsi dari SCC itu tadi ya. Kalau memakai SCC berapa ampere itu kuncinya adalah dari sini ya. Panel yang dipakai berapa. Jadi SCC 10 ampere saja itu sudah mampu ya untuk panel yang gede ini. Karena panel yang gede ini adalah arus yang didapat sekitar 8 ampere. Nah, sekarang ke aki. Di PLTS upgrade yang jadi utama adalah di penyimpanan. Terus ini juga yang paling mahal ya, saya rasa dari 3 komponen ini. Jadi mulai panelnya, SCC juga di penyimpanan. Jadi penyimpanan yang paling mahal. Jadi kalau Mas Bro sekedar untuk belajar bisa menggunakan aki bekas mobil ya. Cuma bedanya kalau aki bekas mobil nanti yang setelah kurun waktu tertentu ya, misalkan 2 bulan itu penurunan kinerjanya banyak ya, dibandingkan aki yang khusus backup. Jadi kalau untuk membedakan mana yang khusus backup, cara ini ya saya bagikan. Jadi caranya dengan melihat konektornya. Kalau konektornya kecil seperti ini, bisa dipastikan aki ini adalah aki backup. Jadi support untuk PLTS. Jadi kalau mula-mula Mas Bro ingin belajar silahkan ya. Kalau ingin mencoba menggunakan bekas aki mobil, jadi untuk sekedar merasakan, misalkan beli 100 WP yang seperti ini ya, harganya kisaran 600.000 sama SCC. SCC misalkan ini yang 50.000. Terus lampunya bisa ambil lampu DC seperti ini ya, sekedar untuk merasakan seperti apa. Nanti bisa dipastikan kalau sudah merasakan manfaatnya, Mas Bro akan upgrade dengan sendirinya. Jadi kalau mula-mula memakai baterai itu ya, Mas Bro bisa upgrade ke aki VRLA atau yang lebih bagus lagi di atasnya ya, Livopo 4. Jadi bedanya apa? Kalau Livopo 4 itu kita bisa memakai lebih ya dalam satuan WH dalam kurun waktu misalkan semalam. Kalau aki ini kalau kita ingin awet, kita memakainya cuma sedikit ya. Kalau saya sendiri ini saya memakai selama semalam ya, mulai dari sore sampai pagi itu cuma di kisaran 35 watt saja. Terus sekarang ke beban ya, karena ini penerangan DC, bebannya yang dipakai adalah lampu DC seperti ini ya. Ini jenisnya LED COB. Kalau yang terpasang seperti itu ya, ini terpasang di sini sudah lama. Jadi kalau kurang lebihnya 4 tahun sudah lebih ya yang dipasang di situ. Dikarenakan aki ini umurnya sudah mendekati 3 tahun ya, jadi 1 bulan lagi sudah genap 3 tahun. Karena saya sebelum memakai aki ini, saya mula-mula belajar itu pun menggunakan aki bekas mobil dan SCC nya SCC biasa ini ya. Terus panelnya saya mula-mula memakai panel yang ini. Nah, panel ini panel 50 WP. Kalau dari sel ini saya lihat masih utuh ya, masih bagus, tiada kerusakan di sel. Cuma pada bagian sini sudah agak menguning ya, itu ada nomor serinya. Lampu ini adalah lampu LED
jenisnya COB. Ini tertulis DC 12 volt. Untuk wattnya 2,4 watt per lampu. Terus tak kalah penting adalah kabel ya, perkabelan. Jadi kabel ke antara SCC dan aki ini gunakanlah minimal ukurannya adalah 6 mili. Jadi makin gede makin bagus. Cari yang murni tembaga ya, asli tembaga. Terus pada bagian sini memakai konektor terus disolder. Jadi kalau untuk PLTS jangan sampai kita mainnya itu main jepit ya. Jadi kalau ke aki jangan main jepit seperti ini. Jadi usahakan kalau seperti ini menggunakan soket ya. Soket ini lebih aman ya, lebih kenceng. Jadi kalau nanti menggunakan jepit, kalau tersenggol dan keadaan siang hari mengisi, itu SCC nya yang akan rusak. Jadi yang perlu diperhatikan di kabel ini adalah kualitas kabel ya. Jadi cari yang tembaga murni. Kedua adalah ukuran kabel. Yang ketiga adalah panjang dari kabel. Jadi kalau kabel ke antara aki dan SCC ini panjangnya maksimal 1 meter saja ya. Jadi kalau 1 meter ini makin pendek makin bagus. Nah kalau kabel dari SCC ke panel surya itu usahakan maksimal 10 meter saja ya. Memakai kabel, kalau yang saya pakai ini Visicom, ukurannya adalah 2 kali 2,5 serabut ya, bukan engkel ya. Kenapa tidak engkel? Kalau engkel itu dalam reduksi panas kurang bagus, selain itu dia kurang fleksibel, dia kaku. Langsung ya ini ke merakit. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan. Sebagai tambahan, ini kalau merakit panel surya usahakan beli wattmeter ini ya Mas Bro ya. Jadi ini fungsinya banyak. Kalau yang utama adalah melihat watt yang dipakai saat itu, voltase, arus yang berjalan berapa amperes. Selain itu juga WH, habisnya berapa WH dalam kurun waktu tertentu, misalkan semalam habisnya berapa WH. Harganya ini 1 tahun lalu saya beli 105. Untuk harga saya pikir sampai sekarang harganya masih tetap ya. Ini wattmeter ini bisa kita pasang di antara SCC dan aki, bisa juga kita pasang antara panel surya dan SCC. Jadi ini ada, saya rasa ada perbedaannya, lebih akurat ke aki, tapi ada kelebihannya kalau kita masang di panel. Nanti akan saya videokan khusus untuk memasang ini ya. Karena ini ada wattmeternya, ini saya pasang ya. Jadi mula-mula yang kita pasang adalah dari aki ke SCC, itu yang nomor 1 ya. Bentar saya pasang. Nah ini saya pakai sarung tangan karena habis ngecat ya. Ini tadi banyak cat sedangkan tinernya habis. Nah ini sudah saya pasang ya. Tampil di sana 12,5 sama ya dengan di sana 12,5. Jadi ini penting kalau masang pertama kali adalah aki dengan SCC. Setelah itu bebas ya yang mau dipasang ke beban, yang kedua ke beban ini lampu atau ke panel. Nah ini saya pasang ya, yang saya pasang ya kabel yang ke panel surya itu pada bagian sana belum saya pasang ya. Ini langsung saya pasang ya. Nah ini sudah saya pasang ya Mas Bro ya. Jadi tinggal masang ke panel. Jadi ini yang saya praktekkan adalah panel modal 2.900.000. Jadi ini baterainya, akinya ini saya dapatnya 1.200.000, itu sudah nyampe di tempat saya ini ya. Terus SCC ini ya, SCC kuning. Ini harganya 170.000. Ini wattmeter harganya 105. Kabel ini 2 biji ya, merah hitam. Kemarin saya belinya 20.000. Terus panel yang dipakai adalah panel ini
yang 150 WP. Ini saya lihat harganya sekarang nggak sampai 1 juta ya untuk panel ini. Ini ya, langsung kita pasang. Nah, ini sudah saya pasang. Jadi perkabelannya ini ya, saya tunjukkan panelnya. Itu ya, yang dipakai adalah 150 watt. Jadi dengan maksimum ampere adalah di 8,1 ampere ya. Untuk kondisinya ini mendung ya Mas Bro, bercampur mendung. Coba arus yang didapatkannya berapa. Ini sudah sore hari, sekitar hampir setengah 3 ya. Ini yang didapat 6 ampere. Jadi kita bisa ya melihat arus. Kelebihannya dari SCC ini, kita bisa melihat arus selain kita melihatnya dari wattmeter ini. Jadi kita bisa melihatnya di sini ya. Nah, ini 6,6 ampere. Jadi kita bisa melihat sewaktu-waktu kalau menggunakan wattmeter. Kalau ini kita harus menombolnya. Jadi ini bisa otomatis ya cara kerjanya. Ini bisa kita set di 0 jam. Jadi kalau 0 jam itu saat panelnya itu dikenali tak ada cahaya ya, tak mendapat cahaya, lampu kebeban akan menyala sendiri. Jadi ini langsung ya saya praktekkan. Ini ya stabil ya harusnya. Jadi kita untuk mengenali, oh ya penting ya. Nah ini ya, yang terpenting ini adalah voltasenya ini stabil ya. Jadi ini sebelum titik, jadi 13 titik ini stabil ya voltasenya. Kalau arus ini berubah-ubah tergantung dari kondisi teriknya. Nah ini agak mendung, jadi menurun. Nah, untuk SCC yang ada di sini sifatnya masih BBM ya, belum MPPT. Jadi bedanya apa dengan MPPT? Kalau SCC BBM ini dia menata voltase yang berubah-ubah menjadi voltase pengisian untuk mengisi aki. Nah, voltase yang lebih itu dibuang ya. Beda dengan MPPT ya. MPPT itu kelebihan voltase itu dikonversi menjadi arus di voltase pengisian. Jadi ampere yang didapat untuk mengisi aki itu ampernya lebih gede. Jadi kalau ini masih sifatnya BBM. Mas Bro bisa ambil kalau yang SCC biru ini harga sekitar 50.000. Ini sekitar 95 ya yang 10 amperan. Terus ini 170.000. Terus fiturnya kalau yang SCC biru sejuta umat ini hanya khusus untuk aki saja ya, belum support untuk lithium. Saya tidak menyarankan untuk lithium karena kalau dikhususkan untuk aki dia masih ada mode flood. Dia bukan cut off ya, berbeda kalau dengan ini memang sudah support untuk jenis baterai lithium ion menggunakan BMS 3S maupun Livopo 4 ya, menggunakan BMS 4S. Kalau saya sendiri masih menggunakan PWM seperti ini. Karena kalau seandainya membeli MPPT yang saya inginkan adalah yang bagus sekalian ya. Seperti Epever Extra itu yang 20 ampere harganya masih di atas 1 juta. Jadi untuk sementara saya masih menggunakan SCC PWM ini. Nah, di antara ketiga ini saya lebih condong yang ini. Jadi ini memiliki fitur lebih ya. Kita bisa melihat arus ampernya, baik itu di siang hari ampernya berapa, terus arus yang keluar dari output ini. Terus yang terpenting yang tidak dimiliki lainnya yang ini ya. Ini kita bisa mengeset batas bawah voltase penggunaan aki. Jadi aki kalau sudah menyentuh di angka berapa biar cut off sendiri. Kalau bagi saya ini adalah 12,0, ini sudah ada ya 12,0. Kalau yang SCC biru ini rata-rata saya lihat di 11,3. Kalau yang terbaru saya lihat ada yang 11,5. Kalau ini mampu di 12 volt. Jadi dengan modal relay saja, relay seperti ini ya. Ini relay untuk klakson. Kita sudah bisa membuat LVD, menciptakan LVD ya. LVD itu low
low voltage disconnect, jadi biar akinya tidak terkuras ya, biar akinya aman. Langsung ya, ini saya pasang sekalian, ini saya ganti ke panel yang kecil ini untuk menunjukkan saat disetting 0 Hz, karena ini bisa ya kita setting sesuai kebutuhan. Jadi output yang ada di sini, ini output pada bagian kanan ya, ini bisa kita set ya. Ini kan ke baterai plus dan ini baterai main. Ini output ke beban ya, lampu plus, ini yang ke main. Ini kita bisa mengesetnya ya. Saya biasa mengesetnya di 0 Hz. Jadi langsung ya saya praktekkan seperti apa. Saya ganti dulu ya ini. Jadi di sini kita dengan modal relay saja kita sudah bisa membuat LVD ya. Kalau sudah menyentuh 12 volt maka arus ke beban akan berhenti sendiri ya. Ini yang 85 dan 86 ini bisa menggunakan kabel kecil. Terus yang ini ya 30 sama berapa ini 87 ya. Ini kabel sebagai penghubung ya, kabel gede. Di sini sudah ada keterangannya ya kalau mau masang. Jadi ini adalah kumparan ya yang terhubung antara 85 dan 86. Nah ini penting ya Mas Bro ya, ini prosesnya kan mengisi ya. Jadi saya mau menyambungkan itu, jadi ini output ya, output plus dan main. Jadi ini ke beban ya, saya ingin memasang ini relay ini ke sini. Saya tidak berani ya mengendori kabel ini di saat ini masih proses mengisi. Jadi saya harus mencabut salah satu dari sini ya, biar tidak proses mengisi. Baru saya mengendori soket ini untuk memasang itu ya. Tujuannya biar SCC-nya aman. Kalau kita langsung mengendori, ini SCC-nya yang kena, akhirnya rusak. Kalau rusaknya di SCC, imbasnya bisa ke aki ya. Jadi ini proses saya pasang dulu ya. Nah sekarang saya pasang lagi ya. Nah, sini sudah terpasang. Nah, di sini tugas relay ini adalah meneruskan ya. Nah, bisa dilihat ini adalah jalurnya. Jadi kalau kita ingin misalkan ini adalah inverter atau saya menggunakan UPS ini ya. Nah, UPS ini. Kita kalau menyambungkan inverter atau UPS nggak bisa ya mengambil outputnya dari sini. Ini bisa kita ambil langsung ke lampu ya, asalkan dia tidak banyak ya yang dipakai. Tapi kalau daya besar yang dipakai tidak disarankan melangsungkan mengambil dari sini. Jadi kita mengambilnya langsung dari aki ini ya. Ini jalurnya main ke sini, terus plusnya ini setelah melalui sekring ya, melewati relay, baru plus ke sini. Jadi ini ada tegangan. Kalau ini sudah dipicu ya, kalau ini mendapatkan min dan plus mendapatkan voltase dari sini, ini baru bisa menyalakan lampu. Jadi ngambilnya jalurnya ini plusnya ke sini ya. Jadi sebagai prakteknya ini saya menggunakan aki ini saja ya. Yang kabel kecil di relay ini bebas ya, mau yang hitam dipakai plus atau yang merahnya dipakai plus bisa, karena di sini yang dipakai adalah kumparan. Jadi langsung saya praktekkan ya. Jadi kalau mendapatkan tegangan, terdengar ya. Jadi kalau ini dibalik pun enggak masalah, karena itu di dalamnya adalah kumparan. Jadi di sini ya kita menciptakan LVD. Ini arusnya 0 ya Mas Bro ya. Karena maklum yang saya pasang ini adalah 10 WP dan ini keadaannya mendung, ditambah lagi ini ternaungi. Tapi di sini akan saya praktekkan bagaimana prosesnya mengeset dengan 0 Hz itu ya. Sebentar, ini saya dekatkan ya.
ini saya pasang dulu. Ini biar lebih enak, pada bagian plus saya pasang plus ya. Jadi kalau kita punya ECC, usahakan kita pasangi pendingin seperti ini ya. Ini bawaannya nggak ada, ini saya sendiri yang masang. Jadi kalau di posisi terik ya, saat flood itu saat akinya penuh berganti dengan arus mengambang ya. Karena ini terdiri dari 6 sel, biar istilahnya meratakan tiap-tiap sel ya. Itu di sini terasa hangat, maka dari itu saya pasangi pendingin ini. Jadi tujuannya agar si SCC ini awet ya. Jadi langsung ini saya praktekkan ya. Yang tidak terpakai saya sisihkan dulu. Ini saya dekatkan. Jadi ini langsung ya, ini panelnya ke sana, itu perkabelannya. Yang ini ke aki. Ini akan saya tutupi pakai kardus ini ya, ilustrasi saat maghrib ya. Nah, panelnya mengenali tidak ada cahaya. Nah, di sini tanda kedip, tanda panelnya sudah nggak ada, maka otomatis lampunya akan menyala sendiri ya. Jadi tanpa disaklar dia sudah otomatis. Terus ini yang kedua, ini adalah ilustrasi di saat pagi hari mengenali langitnya ada cahaya, maka lampu otomatis mati sendiri ya. Jadi kita mengeset seperti ini cuma satu kali ya, tidak tiap hari kita mengeset. Dia akan bekerja secara otomatis setiap hari. Ini berlaku untuk SCC manapun ya. SCC yang ini pun bisa, terus SCC ini pun juga bisa. Jadi kita bisa ya, misalkan mengeset ini, kita set di seperti di toko ya, yang saya kan punya panel surya yang ada di toko itu menggunakan baterai VRLA juga power save ya. Itu saya set cuma di 4 jam. Jadi tiap lepas maghrib dia lampu-lampu itu menyala. Setelah jam 9 lebih ya, 9 malam lebih, itu lampunya mati sendiri. Sampai pagi tidak menyala ya. Di siangnya mengisi. Nah, di saat maghrib di keesokan harinya ya, besoknya maghrib menyala lagi sampai jam 9.30 malam. Jadi setiap hari menyalanya tiap mulai maghrib ya. Itu setiap hari tanpa kita ngeset lagi. Jadi cukup satu kali kita mengeset, itu untuk seterusnya maka secara otomatis akan bekerja ya. Tinggal kita menyesuaikan berapa ukuran panelnya, berapa ukuran akinya, terus malamnya yang kita pakai berapa ya. Dengan patokan ya yang kita dapat di saat siang hari itu yang kita pakai di malam harinya. Jadi harus sesuai ya.